Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat beribadah di ibadah kedua, minggu kedua di tahun 2022. Mazmur 31 ayat 24. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Teguhkanlah langkah kami oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atas kami. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami, supaya kami tidak takut dan gemetar karena apapun. Sebab Tuhan Allah kami, Engkaulah yang berjalan menyertai kami. Engkau tidak akan membiarkan kami dan tidak akan meninggalkan kami. Karena sekarang kami mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur untuk setiap yang hadir di tempat ini maupun yang hadir lewat online. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah urapan-Mu terjadi pada siang hari ini. Apa yang belum kami pernah dengar, apa yang belum pernah kami pikirkan, Tuhan siapkan buat kami di tahun 2022 ini. Hal-hal yang besar dan luar biasa. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani pada ibadah gelombang kedua ini. Buat hamba-Mu, Pendeta Jamie Sembiring, buat anak-anak-Mu yang melayani, baik song leader, singer, dan semua pemain musik, bahkan semua soundman, semua ikut ambil bagian. Kami mengucap syukur untuk mereka. Kami mau beribadah kepada-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun berada, shalom, selamat datang, selamat beribadah. Saya yakin yang hadir hari ini adalah orang-orang yang mengalami kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangannya dong. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Glory, glory, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Glory, gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, gloria. Mari sama-sama bangkit berdiri bersama kami. Yes, we glory, to God be glory, Jesus.
besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Tuhan kita dahsyat, amin. Dia ajaib, bahkan Dia hebat, Dia Allah yang perkasa. Dia layak terima glory, terima hormat. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise to all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise. All that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, give you glory, we give you honor, we give you praise. All that you are, glory, we give you honor, we give you praise. Besar Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Glory, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Glory. Mari bersama katakan Gloria. Haleluya. Lebih lagi. Ajaib kau Tuhan. Ajaib. Haleluya. Yesus kita ajaib Bapak Ibu. Tahun ini Bapak Ibu, tahun ini Dia akan lakukan perkara yang ajaib bagi setiap kita. Dimanapun kita berdiri, dimanapun kita ada, mari angkat hati kita bagi Yesus. Haleluya. Mari bersama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Kau megah Tuhan,
Bapak Ibu, mari bebaskan hati kita Bapak Ibu, bebaskan roh kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Mari bersama-sama, kalau mau melompat bagi Tuhan Bapak Ibu, biar dari tempat ini sampai ke ujung tanah roh Tuhan mengalir. Ada kebebasan Bapak Ibu, ada kemerdekaan, amin. Haleluya. Mari beri tepuk tangan bagi Yesus. Bersama lebih lagi. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja Mulia. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja Mulia. Dia Raja Mulia, Raja Mulia. Haleluya, haleluya, glory. Sebelum duduk, lihat kanan kiri. Tos dari jauh juga gak apa-apa, katakan Tuhanku ajaib. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari tenangkan setiap hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Siang ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, buat minggu yang kedua tahun ini Tuhan. Biar tahun ini kami boleh memperbarui setiap komitmen kami di hadirat Tuhan. Oh Tuhan, di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Katakan bersama. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Oh Tuhan, kami mau hidup untuk-Mu ya Tuhan. Mari umat Tuhan, angkat penyembahan ini. Kemanapun ku bersama-Mu, dalam suka dan duka. Terima kasih Tuhan. Bukan hidup dalam jalan-Mu Tuhan, dengan janji-Mu Tuhan, janji-Mu selamanya. Katakan bersama lebih lagi. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu, hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu.
Tuhan selamanya. Aku percaya aku milikmu selamanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu, mari sembah. Yeah.
setiap kami Tuhan. Dengan hadirat-Mu memenuhi hati kami. Ya Rama ya Rasulullah, terima kasih. Ku hidup karenamu, hanya untukmu. Ku hidup karenamu, hanya lebih lagi. Ku hidup karenamu, hanya untukmu. Selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebab Kau yang layak ya Tuhan. Sebab Kau yang layak. Oh, glory bagi Sang Raja. Biarlah ini menjadi komitmen kami ya Tuhan. Kami hidup bagimu dan hanya untukmu ya Tuhan. Tolong mampukan kami ya Roh Kudus, sehingga melalui firman yang kami dengar pada siang hari ini, firman-Mu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kami dan mendidik setiap kami dalam kebenaran. Ajar kami bukan cuma menjadi penyampai dan juga pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu. Dan Engkau menemukan buah di dalam kehidupan kami. 30, 60, sampai 100 kali lipat nama-Mu ditinggikan, diagungkan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman Tuhan di dalam satu nama yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Masih minggu kedua di tahun baru ini, saya percaya semangatnya masih ada. Ya, tapi saya percaya juga bahwa semangat yang sama akan kita pertahankan sepanjang 2022 ini. Amin. Hari ini kita mau belajar tema yang berbeda dari minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar dari gembala kita, Bapak Pendeta Anthony Wan mengajari kita tentang strong faith. Hari ini kita mau belajar tentang strong commitment atau komitmen yang kuat. Nah, tema yang diberikan kepada kita itu tentang satu hal yang gak mudah untuk dilakukan, tapi mudah untuk dikatakan. Dan kita bahas pada hari ini. Ya, nah kalau kita bicara tentang komitmen, maka kita dapat mengetahui komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti bahwa perjanjian atau keterikatan sesuatu atau bicara tentang kontrak. Itu namanya namanya komitmen. Nah, hal sederhananya bisa dapat kita lakukan bahwa dikatakan bahwa komitmen itu artinya adalah kesungguhan hati untuk melakukan sesuatu dengan segenap hati dan dengan setia. Jadi ini bukan sesuatu yang kita lakukan dengan biasa, tapi sesuatu yang kita lakukan dengan ketetapan hati, dengan sungguh-sungguh. Jadi ini berbeda sekali Bapak Ibu dengan keputusan biasa. Bahkan saking kuatnya kata komitmen ini, itu digambarkan seperti lem dengan kertas, seperti amplop dengan lem. Nah, kalau misalkan amplop kita rekatkan dengan amplop yang lain dengan menggunakan lem, maka ketika itu sudah kering akan sangat sulit untuk diputuskan atau dipisahkan. Dan tidak mungkin kita bisa memisahkannya tanpa melukai satu sama lain. Pasti ada sisa dari amplop yang lain di amplop yang lain tersebut. Dan itu gak bisa. Komitmen itu bicara tentang keterikatan yang begitu kuat. Hari ini kita mau belajar dari 4 orang yang luar biasa, sahabat 4 orang ini, tapi mereka punya komitmen yang kuat kepada Tuhan. Bahkan komitmen yang kuat kepada Tuhan ini membawa orang-orang di sekitar mereka, bahkan penguasa di masa itu bisa percaya kepada Tuhan. Ini yang mau kita pelajari. Ternyata komitmen itu dahsyat sekali. Namun Bapak Ibu sekalian, kita hidup di sebuah masa yang namanya postmodern, di mana masa-masa postmodern ini tipe orangnya adalah orang yang non komunal. Artinya orang yang semakin sekarang banyak orang yang semakin sulit atau semakin enggan untuk hidup dalam sebuah komunitas. Mereka lebih suka menyendiri, terpisah dari komunitas yang lain, apalagi semenjak masa pandemi ini. Udahlah ibadah di rumah saja, nggak perlu kita bersosialisasi atau bersekutu dengan yang lain. Tapi juga generasi sekarang, masyarakat sekarang juga menjadi masyarakat yang semakin non komital. Artinya
kemampuan orang atau keinginan orang untuk komitmen itu semakin rendah. Kita bisa melihat bahwa di masa-masa pandemi ini nilai perceraian begitu tinggi. Begitu banyak orang sulit mempertahankan pernikahannya. Karena apa? Karena generasi sekarang adalah generasi non-komital dan generasi non-komunal. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kita diciptakan, kita hadir di tengah-tengah gereja supaya kita bisa saling mengasah satu sama lain. Kita perlu orang lain dalam hidup ini. Kita gak bisa sendirian Bapak Ibu. Waktu kita lahir, kita butuh orang lain untuk menamai kita. Kita butuh orang lain untuk mengajari kita berjalan. Bahkan sampai kita mati nanti, kita butuh orang lain untuk menguburkan kita. Betul ya? Kita gak bisa hidup sendirian. Tapi kita perlu membangun komitmen kita. Kenapa komitmen itu penting? Sebelum kita masuk kepada 4 sahabat tadi, mengapa kita penting belajar komitmen ini? Pertama Bapak Ibu, kita perlu tahu, ternyata cara kerja Tuhan itu bekerja melalui komitmen. Tuhan bekerja melalui komitmen. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, saya bacakan bagi kita semuanya, dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Artinya Bapak Ibu, kalau kita betul-betul komit kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain, maka Allah itu serius dengan hidup kita. Allah akan bertindak dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9, Tuhan mengatakan bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati mencari Dia. Saya percaya kuasa Tuhan tidak mungkin dibatasi oleh apapun. Pertanyaannya, kepercayaan kita kepada Dia, komitmen kita kepada Dia yang terbatas. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi cuma mencari satu saja, orang yang bersungguh hati, orang yang komitmen, dan Tuhan mau bekerja melalui orang tersebut. Kalau kita lihat tokoh Alkitab semuanya, mereka adalah orang-orang yang berkomitmen dengan Tuhan. Kalau saya percaya kalau Anda dan saya memberikan diri untuk komitmen sama Tuhan, maka tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Ada banyak orang boleh kita bawa datang kepada Kristus. Amin. Kata komitmen itu memakai kata galal yang artinya komit atau berguling atau menggulung bersama. Sama seperti sebuah ikatan yang begitu kuat sampai gak bisa lagi dipisahkan. Sama seperti lem dengan kertas tadi. Nah, kalau kita menggantungkan diri kita atau komit kepada Tuhan, artinya kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi kita yang percaya kepadanya pun tidak ada yang mustahil. Apa yang kita takutkan di tahun 2022 ini, percayalah kalau kita komit kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Amin. Tadi sebelum mulai kami berbincang-bincang sama Bapak Gembala dan juga Papa Mamanya Guru. Kami berbicara tentang satu hal, kami berdoa, saya dan istri berdoa bergumul supaya istri bisa pindah ke Medan Bapak Ibu sekalian. Dari pindah pekerjaan ke Medan. Tahu Bapak Ibu, Tuhan sanggup melakukan lebih daripada apa yang dapat kita doakan dan kita pikirkan. Saya berdoa istri saya yang pindah ke Medan. Tapi tahu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memindahkan sak-sak perusahaannya pindah ke Medan. Saya minta orangnya, Tuhan mengganti, Tuhan membawa perusahaannya. Luar biasa. Oleh karena itu kalau kita komit sama Tuhan, kita berjalan sama Tuhan, maka tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Hal kedua yang penting, mengapa kita perlu komit Bapak Ibu sekalian? Komitmen adalah tanda kedewasaan. Itulah sebabnya pacaran dan pernikahan tidak diperuntukkan untuk anak kecil. Karena anak kecil tidak mampu berkomitmen. Tapi itu hanya diperuntukkan kepada mereka yang siap untuk menikah. Itulah sebabnya saya juga mengajarkan kepada anak-anak youth bahwa mereka berpacaran ketika mereka siap sudah untuk menikah. Karena kalau kamu pacaran enggak siap untuk menikah, berarti kamu siap untuk putus. Cuma itu saja gendangnya. Oleh karena itu kita perlu bahwa komitmen ini ternyata adalah bentuk kedewasaan. Saya ingat pertama kali Yesus memperoleh murid-muridnya yang pertama sekali. Tuhan enggak menambahkan komitmen apapun ketika mau mengikut Dia. Tuhan cuma mengatakan, mari ikutlah aku, akan kujadikan kau penjala manusia. Itu saja. Tapi sebelum Yesus meninggal, waktu Yesus berulang kali menyatakan tentang kematiannya, Yesus memberikan satu level komitmen lebih tinggi lagi kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikut aku setiap hari. Ternyata ketika orang sudah mulai dewasa ngikut Tuhan, dia harus belajar komitmen.
tidak, kita akan tetap menjadi pribadi bayi rohani. Tapi orang dewasa itu bicara tentang orang yang berkomitmen dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, mengapa kita harus berkomitmen? Karena berkomitmen itu memberikan rasa aman dan juga kepercayaan. Kalau kita punya rekan bisnis yang berkomitmen dengan janji kontrak, dengan kualitas kerjanya, maka kita akan merasa aman ketika bekerja sama dengan orang tersebut. Ketika kita punya pasangan hidup yang kemudian juga pisah kota atau pisah daerah atau mungkin kunjungan kerja berapa hari di tempat yang lain. Kalau kita tahu pasangan kita adalah pasangan yang berkomitmen, pasti itu akan memberikan rasa aman bagi pasangan yang lain. Karena apa? Kita tahu pasangan kita tidak macam-macam, karena kita tahu siapa pasangan kita. Bagaimana kalau kitalah yang menjadi orang berkomitmen? Saya percaya di dalam setiap pekerjaan, orang bos semuanya mencari orang yang dapat berkomitmen. Kalau kita berkomitmen, orang akan dengan mudah untuk bisa spotlight kita, lalu dia akan menaikkan level kita. Jadi jangan cari jabatannya, cari komitmennya. Ketika kita punya komitmen itu akan datang sendiri. Kata firman Tuhan, dari mana datangnya peninggian itu? Bukan dari barat, dari timur, tapi dari Tuhan Allah semesta alam. Kita nggak perlu cari muka, tapi kita perlu cari Tuhan dalam hidup ini. Amin. Kalau kita berkomitmen kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan mendatangkan kepercayaan demi kepercayaan. Ada raise up gaji, ada raise up jabatan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu berkomitmen? 3 hal tadi. Kalau kita berkaca dari 4 orang yang tadi saya sempat sebutkan, 4 orang itu adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ceritanya bermula dari bagaimana? Kalau ceritanya bermula dari mereka dibuang ke tanah Babel. Di dalam Daniel 1 ayat 1 sampai 5 berkata demikian. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari keturunan bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja, dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Jadi ceritanya ada 4 orang dari kerajaan Yehuda yang ditaklukkan oleh Nebukadnezar, dibawa ke tanah Sinear, dibuang di Babel, dan mereka harus dididik dalam bahasa dan tulisan orang Kasdim. Mereka belajar budaya orang lain, bahkan mereka diberikan identitas yang lain. Tapi mereka punya komitmen yang kuat. Kita bisa belajar 3 peristiwa, dan ada 3 komitmen kuat yang bisa kita lihat dari kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Komitmen yang kuat, yang pertama kita bisa melihat bahwa komitmen yang kuat adalah komitmen yang tidak berubah. Meskipun mereka sudah keluar dari Yerusalem lalu kemudian ke Babel, bahkan mereka diberi nama yang baru. Ada Daniel, Hananya, Misael, Azaria, itu adalah nama mereka sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Tapi kita sering kali mendengar mereka dalam sebutan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka punya nama Ibrani, tapi mereka dikasih nama yang lain, identitas yang lain. Mereka dididik dengan cara yang lain, dengan budaya yang lain. Tapi luar biasanya mereka tetap berkomitmen kepada Tuhan yang sama. Tuhan yang membawa mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka tetap komit kepada Tuhan itu. Meskipun mereka kalah perang, meskipun mereka akhirnya dibuang, tapi di Babel pun mereka tetap komit kepada Tuhan. Satu kali ketika raja memberikan pelaburan, yaitu makanan dari mejanya kepada orang-orang yang tadi disebutkan tadi, dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja, dimintainya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dia hadir di situasi yang baru, dunia yang baru, tapi dia tidak terdampak oleh dunia itu. Bapak Ibu sekalian, kita diutus ke dalam dunia dan bukan menjadi dunia. Sekali lagi, kita diutus ke dalam dunia tapi bukan menjadi dunia. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi ketika dia diutus ke tengah-tengah dunia, dia bukannya tetap jadi domba, tapi dia jadi serigala. Dia berubah menjadi dunia itu.
Tapi Sadrak, Mesah, dan Abednego dan Daniel, mereka berketetapan hati tidak menajiskan dirinya dengan orang banyak, dengan apa yang biasa di masa itu. Apa yang kita lakukan kalau kita hadir di sebuah perusahaan yang korup? Apa yang bisa kita lakukan sehingga kita punya nilai yang berbeda? Saya percaya itu bukan cuma idealisme yang tidak bisa dilakukan. Di dalam Tuhan, Tuhan pasti bersama dengan kita, dan kita pasti bisa melakukan hal-hal yang seperti itu di tempat dimanapun Tuhan tempatkan bagi kita. Daniel berketetapan hati. Mereka tidak baperan. Bapak Ibu, kalau dia percaya bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, tapi kalah sama Nebukadnezar, bahkan mereka dibuang. Kalau saya jadi mereka, mungkin saya bisa ngambek sama Tuhannya. Kenapa? Loh, ngapain gue percaya lagi sama dia? Toh kami tetap kalah perang. Kami bahkan dibuang di negara yang kami nggak tahu apa-apa di sini. Kami minoritas di sini. Tapi mereka tetap berpegang teguh pada komitmen mereka. Mereka punya alasan untuk bisa tidak komit, tapi mereka tetap komit di hadapan Tuhan. Kita perlu ingat bahwa komitmen kita harus lebih besar daripada perasaan kita. Saya melihat ada banyak orang punya potensi luar biasa, tapi karena dia dipimpin sama perasaan, kemudian dia tidak mencapai puncak maksimal sebagaimana Tuhan inginkan dalam dirinya. Ada banyak orang menyerah saat tidak sampai di puncak seperti yang Tuhan mau, karena dia dipimpin sama perasaannya, bukan dipimpin sama komitmennya. Ikut Tuhan gak bisa pakai perasaan, ikut Tuhan harus pakai iman. Kita perlu percaya sungguh-sungguh dan bukan setengah-setengah, tapi 100%. Dan keputusan ikut Tuhan itu seperti keputusan jalan maju tanpa langkah mundur. Sekali ikut Yesus, tetap Yesus. Saya teringat dengan sebuah peristiwa Hernando Cortés. Dia adalah penakluk kerajaan Aztec. Dia dari Spanyol dan pengen menduduki kerajaan Aztec. Ketika mereka sudah sampai di Meksiko, mereka melihat bahwa pasukan kerajaan Aztec jauh lebih banyak daripada pasukan mereka. Mereka cuma bawa 535 pasukan. Lalu pasukan mereka bahasa Medannya jiper, takut, ketakutan, hilang kekuatan. Karena apa? Karena melihat pasukannya begitu besar. Lalu apa yang dilakukan oleh Hernando Cortés? Dia kemudian membakar seluruh kapal yang mereka tumpangi. Seakan-akan mengatakan kepada para pasukannya, tidak ada jalan kembali. Kalau kita tidak menang, kita mati di sini. Tahu Bapak Ibu, mereka malah semangat akhirnya. Lalu kemudian mereka mengalahkan Aztec dan mereka menguasai Aztec. Ternyata komitmen itu harus lebih besar daripada perasaan kita. Jangan sampai kita ikut Tuhan karena perasaan. Saya nggak bisa bayangkan kalau Yesus baperan. Ketika dia naik ke atas, dipikul, ada orang ludahin dia, pukul dia. Bayangkan Bapak Ibu, perasaan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau menolong orang lain, tapi orang lain itu malah memaki kita, orang itu malah menunjangi kita dan meludahi kita. Rasanya gimana? Bukankah aku mau mati untukmu, tapi kenapa engkau membuat aku sejauh ini? Kalau Yesus baperan, mungkin Yesus nggak naik ke atas kayu salib bagi kita. Tapi Yesus punya komitmen mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keputusan teguh tanpa jalan mundur, itulah yang harus kita miliki Bapak Ibu sekalian. Kita perlu menyingkirkan perasaan demi perasaan kita. Apa akibatnya bagi Daniel dan kawan-kawan waktu itu ketika mereka punya komitmen yang tidak berubah? Di dalam Daniel 1 ayat 17 dikatakan, kepada keempat orang muda ini Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai bakat tulisan dan hikmat, serta Daniel juga diberi pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Hanya karena komitmennya kepada Tuhan, Tuhan memberikan pengetahuan yang luar biasa, hikmat yang luar biasa kepada 4 orang ini. Saya teringat Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saya percaya pendidikan terbaik yang bisa diberikan orang tua kepada anaknya bukan sekolah di tempat yang mahal, tapi sekolah takut akan Tuhan dimulai dari rumah. Itulah pendidikan yang termahal yang bisa dimiliki sama anak kita. Karena kalau dia bersama dengan Tuhan, mau sekolah dimanapun dia, kalau dia bersama dengan Tuhan pasti dia akan berhasil. Tapi mau sekolah dimanapun dia gak bersama dengan Tuhan, siapa yang tahu hasilnya nanti. Takut akan Tuhan adalah awal daripada permulaan pengetahuan. Mereka punya komitmen yang tidak berubah meskipun mereka hidup di negara yang berubah. Anda dan saya, Bapak Ibu sekalian, sama juga. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dosa, tapi kita tidak perlu melakukan dosa seperti orang lain.
karena Anda dan saya sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Komitmen yang sangat kuat yang bisa kita pelajari berikutnya dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah komitmen yang tidak bersyarat. Kalau tadi peristiwanya mereka semua yang kena dikasih pelaburan, yang kedua kali ini bicara tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dikatakan dalam Daniel 3 17-18 dikatakan jika Allah satu kali Raja Nebukadnezar, sebelum kita baca ayat ini, Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung yang besar, 60 hasta tingginya, 27 meter, 3 meter lebarnya. Lalu dikatakan setiap kali orang mendengar sangkakala, bunyi-bunyian, mereka harus sujud menyembah kepada patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Luar biasanya 3 orang ini tidak sujud, meskipun ancamannya maut. Ancamannya dibuang ke dalam perapian. Dan akhirnya orang-orang Kasdim berusaha memburukkan nama mereka di hadapan raja. Dan akhirnya raja bertanya sama mereka, kenapa kamu kok nggak mau? Lalu tuh raja mau memberikan hukuman kepada mereka. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka dikatakan demikian. Yang tadi, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Jadi dia tidak meragukan kuasa Tuhan di situ. Dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Komitmen yang kuat adalah komitmen yang tidak memberikan syarat kepada Tuhan. Saya selalu tertarik dengan Habakuk 3 itu. Dikatakan sekalipun Ponara gagal, sekalipun ini mengecewakan, tapi aku tetap mau beria-ria di hadapan Tuhan. Kita harus punya komitmen mentalitasnya, jangan jika maka. Jika begini maka aku begini. Tapi kita harus punya komitmen yang walaupun Tuhan tidak menolong aku, walaupun Tuhan tidak menolong aku dari perapian ini, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung dari Tuanku Raja. Itu komitmen level tinggi, itu komitmen yang kuat, komitmen tanpa syarat. Kalau kita sedang berdoa tentang masalah keuangan kita kepada Tuhan hari ini, atau kita sedang berdoa tentang masalah kesehatan kita kepada Tuhan hari ini, atau kita sedang berdoa untuk kesatuan keluarga kita saat ini, dan Tuhan belum menolong kita hari ini, apakah kita masih komit kepada Tuhan atau kita sudah mulai perhitungan sama Tuhan? Dan ya sudahlah, Tuhan gak melakukan apa-apa, buat apa aku komit, buat apa aku melayani Tuhan, buat apa aku ibadah, aku mundur. Komitmen yang bisa kita lihat dari Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah komitmen yang tak bersyarat. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sekalipun Tuhan tidak menolongku, saya tahu dia pasti bisa menolong aku, tapi kalaupun tidak, aku tetap akan percaya kepada dia. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Apa akibatnya ketika mereka punya komitmen yang luar biasa ini? Sampai-sampai Raja Nebukadnezar kemudian bisa memuji Tuhan. Dikatakan berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin gak tahu bagaimana caranya menginjili, tadi ibadah pertama Bapak Pendeta Antoniwan mengingatkan kepada kita bahwa justru melalui komitmen yang kita miliki kepada Tuhan bisa menuntun orang lain datang percaya kepada Kristus. Bagi Bapak Ibu yang mungkin gak tahu mau ngomong apa, susah buat apa, susah mau katakan tentang kesaksian, mungkin kita takut. Bapak Ibu, milikilah komitmen yang luar biasa kepada Tuhan. Orang ketika melihat kita, mereka akan melihat Kristus di dalam kehidupan kita, dan mereka pun akan percaya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan melalui kehidupan kita. Komitmen itu kalau kita melihat di dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ikut Tuhan itu betul-betul totalitas, all out, betul-betul total semua, nggak setengah-setengah. Sampai-sampai ketika harus mati pun mereka tetap ikut Tuhan. Oleh karena itu di dalam kehidupan sehari-hari, bentuk total komitmen ini
Itu kita buat, kita nilai dengan cara memberikan pengorbanan dan bukan cuma kontribusi. Ada banyak orang mau melayani tapi sekedar terlibat Bapak Ibu. Tapi ketika mulai diminta ada komitmen lebih, belum tentu orang mau akan mengambil komitmen itu. Orang kalau disuruh pelayanan biasa pasti mereka mau. Tapi kalau disuruh memegang koordinator dalam pelayanan biasa, oh itu belum tentu. Karena levelnya komitmennya lebih tinggi lagi. Itulah sebabnya kita perlu belajar bahwa komitmen itu harus all out. Tidak cuma sekedar terlibat, tapi kita mulai ikut melakukan pengorbanan. Kalau kita melihat gambar ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak sedang menggoda Anda untuk segera makan. Kalau kita melihat menu ini, maka ada 2 hewan di situ yang berpartisipasi dalam menu ini. Ada sapi yang memberikan dagingnya dan ada ayam yang memberikan telurnya. Menurut Bapak Ibu, hewan manakah yang berkorban di situ? Hewan mana yang cuma sekedar terlibat di situ? Telur dengan ayam, daging dengan sapi. Ayam apakah dia berkorban? Atau dia terlibat Bapak Ibu? Sapi bagaimana? Kalau kita melihat di kisah ini, kita dapat mengetahui bahwa ternyata ayam itu cuma memberikan kontribusi. Karena untuk menu ini ayam tidak perlu mati. Tapi sapi dalam hal ini dia berkomitmen total. Dia menyerahkan segala-galanya sampai-sampai dia harus kehilangan nyawanya untuk menu yang satu ini. Ini mengajarkan kepada kita kalau kita berkomitmen kepada Tuhan, maka kita perlu memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Bukankah Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, kekuatanmu? Segenap artinya complete, the whole. Bukan separuh hatimu, tapi segenap hati. Komitmen yang kuat haruslah komitmen yang tidak bersyarat Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, komitmen yang kuat, komitmen yang ketiga adalah yang terakhir. Yaitu komitmen yang kuat adalah komitmen yang tidak berkompromi. Kali ini kejadiannya menimpa Daniel. Di dalam Daniel 6 ayat 8-11 dikatakan semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke gua singa. Perintahnya dalam 30 hari tidak boleh ada satu orang pun yang menaikkan permohonan kepada raja, kepada tuan apapun kecuali kepada raja. Tapi apa yang terjadi? Bapak Ibu, kalau kita ada di posisi Daniel, mungkin kita bisa tergoda untuk berkompromi. Kita mungkin ngomong sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu isi hatiku, aku mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Tuhan, 30 hari sajanya aku tidak berdoa menaikkan permohonan kepadamu. Nanti hari ke-31 aku balik laginya. Tapi Daniel bukan orang seperti itu. Daniel dikatakan dalam ayat ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Meskipun dalam ancaman, dia tetap komitmen kepada Tuhan. Ancaman yang level 1 tadi yang tidak berubah itu masih masalah yang simple. Masalah hari-hari, makanan dan minuman saja itu. Tapi yang kedua dan ketiga ini bicara tentang hidup dan mati. Dan mereka mengajarkan kepada kita, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, mengajarkan kepada kita komitmen mereka sungguh-sungguh luar biasa kuat. Bapak Ibu, komitmen yang kita miliki kepada Tuhan itu akan teruji dan terbukti kalau ada kesempatan dan ada alasan untuk tidak berkomitmen. Sekali lagi, komitmen kita kepada Tuhan akan teruji dan terbukti kalau ada alasan dan ada keadaan yang membuat kita punya kesempatan untuk tidak berkomitmen. Musuhnya komitmen ini apa Bapak Ibu sekalian? Kecewa. Bagaimana cara kita menghandle kecewa kita kepada Tuhan? Kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan tidak melakukannya bagi kita, apakah kita menurunkan level komitmen kita? Atau kita tetap sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego tadi? Jikalau Tuhan pun tidak menolong kami, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung dan Tuhanku didirikan. Apakah iman kita atau komitmen kita teruji saat ini? Apa yang dialami sama Daniel ketika dia tetap
kekeh tidak mau. Akhirnya dilemparkan ke dalam gua singa. Dan ketika dia dilemparkan di gua singa, ternyata singanya masuk dalam jadwal puasa. Masuk ke gua singa, tidak terjadi apa-apa, nggak dimakan. Besok paginya rajanya itu kemudian menaruh hukuman kepada orang yang memasukkan Daniel ke gua singa. Kita lihat di Daniel 6 ayat 25 sampai 29. Dikatakan raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, dikatakan singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambahlah kiranya sejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini dikatakan mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego punya komitmen yang tidak berubah, dia tetap komit sama Tuhan, tidak bersyarat. Raja Nebukadnezar percaya kepada Tuhan. Ketika Daniel tetap setia kepada Tuhan meskipun ancamannya gua singa, membuat Raja Darius pun percaya kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, cara terbaik kita bisa pelajari hari ini, kalau kita punya komitmen yang kuat kepada Tuhan, maka itu bisa membuka jalan bagi orang lain bisa ketemu dengan keselamatan di dalam kehidupan mereka. Daniel yang luar biasa ini, bahkan kalau kita temukan dia ada di 4 pemerintahan yang berbeda Bapak Ibu sekalian, karena dia punya komitmen yang luar biasa. Kalau kita punya pemerintah, ganti presiden maka ganti menteri semua. Tapi dia 4 kerajaan dia tetap ada di situ. Dia dikatakan ada di kerajaan Nebukadnezar, Kores, Belshazzar dan Darius, dia tetap ada di situ. Dunia saja mencari orang yang berkomitmen. Apalagi Tuhan bilang, aku memandang seluruh bumi, kemudian aku mencari orang yang bersungguh hati kepadaku dan aku akan memberikan kekuatanku kepada dia. Kita pelajari hari ini bahwa komitmen yang kuat adalah komitmen yang tidak berubah. Sekalipun mereka pindah ke negara yang baru, ke daerah yang baru, wilayah yang baru, tapi mereka tetap tidak berubah. Meskipun kita ada di tengah-tengah dunia, Anda dan saya tidak perlu sama seperti dunia. Yang kedua, komitmen yang kuat adalah komitmen yang tidak bersyarat. Sekalipun, walaupun harus menjadi mentalitas kita Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, komitmen yang kuat adalah komitmen yang tidak berkompromi. Sudahlah, gak perlu baca 1 hari aja Tuhan, gak apa-apa lah ya, Tuhan mengerti capeknya aku. 1 hari pasti berlanjut lagi, nanti 2 hari, 3 hari, 4 hari, akhirnya seminggu gak baca. Lalu kemudian kita mau mulai lagi sudah terlalu berat. Jangan kompromi Bapak Ibu sekalian. Dan semua komitmen yang tadi itu pasti akan diuji. Itulah tadi sebabnya saya katakan komitmen kita kepada Tuhan akan teruji dan terbukti ketika ada situasi, ada alasan untuk kita tidak berkomitmen. Saya teringat dengan Maleakhi 3 ayat 3, dikatakan ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan terus memurnikan kehidupan kita. Ada seorang ibu yang bertanya kepada seorang pemurni perak. Lalu dia bertanya 3 pertanyaan ini. Yang pertama adalah, Pak, bagaimana cara Bapak untuk memurnikan perak ini? Kata tukang itu dikatakan dengan api, dengan panas yang tinggi. Demikian juga Tuhan memurnikan kita dan menguji komitmen kita, yaitu dengan masalah, dengan kekecewaan. Apakah Anda dan saya tetap murni mengikut Tuhan, komit ikut Tuhan atau tidak? Pertanyaan kedua yang diberikan ibu ini kepada sang tukang ini, dikatakan, ada di mana Bapak ketika perak itu dimurnikan? Saya nggak kemana-mana, saya ada bersama dengan perak itu, karena saya duduk, kemudian saya menunggu sampai perak itu menjadi murni. Ketika saya sedang diuji, komitmen kita sedang diuji, Tuhan tidak kemana-mana, Tuhan ada bersama dengan kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Kita gak pernah sendirian Bapak Ibu sekalian. Jangan kecewa karena Tuhan tidak bekerja dengan waktunya kita. Jangan kecewa karena saat ini kita menginginkan sesuatu tapi Tuhan belum melakukannya. Dan yang ketiga, ibu itu bertanya, bagaimana caranya kita tahu bahwa perak itu sudah murni? Kata tukang itu, oh gampang sekali.
ketika aku bisa melihat wajahku di dalam perak tersebut. Kapan komitmen kita luar biasa di hadapan Tuhan dan kemudian bisa menjadi dampak bagi banyak orang ketika Tuhan memandang kita dan Tuhan bisa melihat karakter Dia di dalam kehidupan kita. Bukankah itu namanya buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau itu ada dalam kehidupan Bapak dan Ibu, dalam kehidupan kita semuanya. Kalau kita punya komitmen yang kuat, maka orang-orang seperti Raja Nebukadnezar pun, Raja Darius pun bisa Tuhan buat percaya kepada Kristus. Apalagi cuma bos di kantor kita, orang tua kita, keluarga kita, teman kita. Tuhan sanggup membawa mereka boleh datang kepada Kristus. Hari ini kita sudah pelajari tentang komitmen. Bagaimana kita, di mana saja kita berkomitmen Bapak Ibu sekalian. Komitmen kita kepada Tuhan pastinya. Ibadah kita, doa kita, baca Alkitabnya kita. Mari kita selesaikan pembacaan Alkitab kita. Minimal kalau kata pendiri gereja kita, jangan meninggal dulu sebelum kita selesai membaca firman Tuhan. Ada 3 itu. Jangan meninggal dulu sebelum kita berhasil menjadi pemimpin kesan. Dan yang ketiga, jangan meninggal dulu sebelum kita berhasil membawa 1 jiwa datang kepada Tuhan. Saya berdoa supaya nilai ini, komitmen ini boleh kita miliki juga. Sebelum saya mati Tuhan, saya rindu membaca Alkitab selesai. Sebelum saya mati, saya rindu membawa 1 jiwa kepadamu. Dan bahkan diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, membawa orang-orang lain dalam keserupaan kepada Kristus. Kita sudah belajar mengapa kita perlu komitmen. Tuhan bekerja melalui orang komitmen. Kalau Tuhan menemukan ada orang di sini yang berketetapan hati, yang berkomitmen, maka Tuhan akan melakukan bagiannya dalam kehidupanmu. Komitmen menunjukkan kedewasaan kita. Dan komitmen itu mendatangkan ketenangan dan kepercayaan. Dan komitmen yang kuat adalah komitmen yang tidak berubah, tidak bersyarat, tidak berkompromi. Dan komitmen kita pasti satu kali akan diuji. Saya berdoa biar ayat yang pertama tadi kita baca itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar ya Tuhan. Dimanapun Engkau berada saat ini, situasi apapun, kalau Engkau rindu Tuhan bertindak dalam kehidupanmu saat ini, satu hal yang Tuhan minta, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka firman Tuhan dikatakan, maka Ia akan bertindak. Kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang sama, yang telah menolong Daniel, Sadrak dan Mesak dan Abednego dari perapian dan gua singa. Dan Engkau juga Allah yang sama, akan bertindak di dalam setiap situasi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus, berikan kami kemauan dan kemampuan, sehingga kami boleh membangun komitmen kami kepada Engkau ya Bapa. Bapak Ibu sekalian, kalau selama ini, selama pandemi mungkin komitmenmu kepada Tuhan sudah mulai menurun. Komitmenmu sudah mulai kompromi. Komitmenmu sudah mulai berubah. Komitmenmu sudah mulai bersyarat. Maukah engkau mengambil waktu kesempatan pada siang hari ini untuk memberikan kembali komitmenmu kepada Tuhan? Tuhan, aku rindu punya komitmen yang tidak berubah. Komitmen yang tidak bersyarat. Bahkan komitmen yang tidak berkompromi. Kalau engkau mau berjalan dengan komitmen seperti ini di tahun ini, mari kita datang sama Tuhan dan taruh tanganmu di dadamu saat ini. Kita datang sama Tuhan, berseru kepadanya. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada saat ini ya Tuhan. Yang berkata, Tuhan, hari ini aku mau memperbaiki komitmenku. Aku mau memiliki komitmen yang tidak berubah. Komitmen yang tidak bersyarat. Dan komitmen yang tidak berkompromi ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Roh Kudus, ingatkan kami akan apa yang sudah Yesus kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami, tegur kami ya Tuhan. Di saat komitmen kami sudah mulai longgar ya Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami boleh membawa semakin banyak orang boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Namamu boleh ditinggikan, diagungkan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar ya Tuhan. Terima kasih juga untuk komitmen yang Kau tunjukkan dalam kehidupan kami. Engkau komit mengasihi kami. Bahkan di saat kami tidak setia kepada Engkau, Engkau tetap setia kepada kami. Karena Engkau adalah pribadi yang tidak dapat menyangkal dirimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam satu nama yang luar biasa, nama yang ajaib, nama yang olehnya kami boleh diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin.
Shalom, mari kita bersama menyimak beberapa pengumuman berikut. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silakan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam. Sebagaimana yang selalu kita adakan di setiap tahun, kita akan melangsungkan ibadah sukacita memberi di mana kita membawa persembahan benih awal tahun untuk mendukung gerakan misi. Ibadah ini akan kita laksanakan pada tanggal 6 Februari 2022. Mari kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Saudara-saudari keluarga MDC Medan yang beribadah secara online, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA nomor rekening 022 0095 878. Persembahan misi di Bank BCA nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA nomor rekening 022 22 36 060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Saudara-saudari yang hadir dalam ibadah onsite, silakan memasukkan persembahannya ke dalam kotak persembahan yang disediakan. Persembahan non-tunai dapat juga diserahkan dengan mengakses QR Code yang tertera di depan. Kami sangat menghibau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari, mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta James Sembiring yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan dalam kesempatan ini saya kembali menegaskan kepada kita semua untuk bersama-sama kita mengikuti setiap doa ataupun kegiatan ibadah yang ada di Keluarga Masa Depan Cerah Medan. Dalam hari ini kita ada doa bersama jemaat di hari Selasa malam dan Sabtu pagi via Zoom meeting. Sekali lagi di setiap Selasa malam maupun doa Sabtu pagi via Zoom meeting. Dan khusus untuk Selasa 11 Januari ini atau lusa, kita akan bergabung dengan doa dekor nasional bersama para pemimpin dan jemaat GKPB dari seluruh Indonesia pada pukul 18 WIB. Untuk link telah dan akan dibagikan kepada seluruh grup-grup yang ada di handphone kita masing-masing. Itu saja untuk pengumuman pada siang hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan kembali, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi lewat ibadah yang kami rayakan pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki komitmen. Kami berdoa biar Roh Kudus yang senantiasa menjadi penolong dan pemimpin atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Sehingga kami menjadi keluarga besar masa depan cerah yang berkomitmen. Terima kasih untuk hamba-Mu, biar berkat Tuhan melimpah atas kehidupan beliau. Engkau memakai seluruh pelayanan dan apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Beliau beserta istri dan seluruh keluarga besar ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan setiap kami ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan sebagai tanda kami mengucap syukur kepada Tuhan, dengan sukarela kami memberikan persembahan, dengan sukacita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami beri itu boleh menyenangkan dan memuliakan Tuhan saja. Ini doa kami pada siang hari ini. Nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Haleluya. Sebelum kita pulang, saya yakin dan percaya setiap kita diberkati Tuhan hari ini, amin. Oleh firman Tuhan, oleh setiap pujian dan penyembahan kita, oleh setiap persembahan kita hari ini. Haleluya. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyian, sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Glory, glory. Dengan senang hati kami datang Tuhan. Oh pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorak kemenangan. Glory, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Glory, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Yes, haleluya. Terima kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Sepanjang minggu ini terima penyertaan Tuhan. Haleluya. Bersama-sama mari berikan glory bagi Tuhan. We give you glory, we give you honor, we give you this, all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you this, glory. We give you glory, we give you honor, we give you this, all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you this, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh, glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Glory, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya, bersama katakan Gloria. Haleluya. Segala pujian, hormat, keagungan, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa di dalam nama Yesus.
Biarlah kami bukan hanya mendengarkan saja, tetapi kami sungguh bersyukur menjadi kekuatan baru, keteguhan baru untuk kami dapat berkomitmen kepadamu ya Allah di dalam nama Yesus. Mulai hari ini terus dan selamanya, biarlah Roh Kudus memampukan kami, mengajarkan kami, bahkan mengurapi kami dengan yang terbaik sempurna yang datang dari Bapa Surgawi. Mari kekasih jiwa Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat besar di dalam nama Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dalam persekutuan arah Roh Kudus memampukan kau hidup di dalam anugerahnya untuk engkau selalu berhasil dan beruntung. Nama Yesus dipermuliakan melalui keberhasilan keberuntunganmu. Mulai hari ini seterusnya dan selamanya engkau diberkati. Yang terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.